need a demon soul when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place to go new. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that I can feel it all, I just gotta get through. Just gotta get through, just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place to go new. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that I can feel it all, I just gotta get through. Terkadang, sebuah kasih sayang itu tidak harus dilandasi dengan adanya hubungan darah. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film keren lainnya berjudul Rocky Handsome 2016. Namun sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Vijay Sulaiman dari Gorontalo, Duma dari Jayapura, Eti dari Tangerang, Minarno dari Salatiga, Fadila Junaida dari Kalimantan Barat, Ridwan dari Jambi, Abang Adu dari Kapuas, Ibu Ida dari Jakarta, Darlisna dari Cianjur, Congpai dari Kendari, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Berlatar di kota Goa, kisah akan berfokus kepada seorang laki-laki yang berawakan tinggi besar. Entah siapa namanya, namun yang jelas orang-orang di sini sering memanggilnya dengan sebutan handsome. Handsome sendiri, dia merupakan seorang laki-laki pendiam yang sangat jarang sekali berbicara. Yang jika kita melihat ke arah matanya, maka akan terlihat jelas bagaimana sorot mata handsome yang sudah tidak memiliki gairah untuk hidup. Dan di suatu sore, di saat handsome sedang berjalan di tengah hujan, handsome melihat sebuah bunga di sebuah toko bunga. Hal itu membuat handsome teringat dengan kenangan masa lalunya. Kenangan masa lalunya yang indah bersama almarhum istrinya yang bernama Ruksida. Di mana dari sini, kita bisa mengetahui bahwa dulunya ketika handsome masih hidup bersama Ruksida, handsome bukanlah laki-laki yang pendiam seperti sekarang, melainkan laki-laki yang ceria layaknya seorang suami normal pada umumnya yang hidup bahagia bersama istrinya. Namun kematian Ruksida telah merenggut seluruh kebahagiaan handsome, sehingga yang dulunya handsome merupakan seorang laki-laki periang, kini berubah menjadi seorang laki-laki pemurung dan pendiam. Diketahui, kini handsome hidup di sebuah apartemen dan menjalankan sebuah usaha pegadaian. Yang meski sebenarnya handsome hidup sendiri di apartemen ini, tapi ada seorang bocil bernama Naomi yang merupakan tetangga di apartemennya dan sangat mengidolakan handsome. Sehingga tak jarang Naomi selalu SKSD dan selalu berusaha untuk mendekati handsome, meski handsome selalu mencuekannya. I swear. Naomi sendiri merupakan anak dari seorang pecandu narkoba bernama Ana, di mana Naomi terlahir tanpa mempunyai seorang ayah. Karena ternyata selain pecandu narkoba, Ana juga sering melakukan hubungan seks bersama para laki-laki di luaran sana. Sehingga membuat Ana hamil di luar nikah, yang pada akhirnya Ana pun harus melahirkan Naomi. Itulah sebabnya kini Naomi harus hidup dengan menyedihkan karena kekurangan kasih sayang. Ayah dia tak punya, dan ibu pun malah lebih sering menghabiskan waktu untuk keluyuran serta lebih sering teler karena selalu mengkonsumsi narkoba daripada mengurusi Naomi. Itulah sebabnya Naomi kini tumbuh menjadi anak yang sedikit bandel dan suka mencuri. Dan di hari itu, demi mendapatkan uang, Naomi pun menggadaikan MP3 player hasil curiannya kepada handsome. Yang meskipun handsome tahu kalau MP3 player itu merupakan barang hasil curian, tapi handsome yang meskipun terlihat cuek kepada Naomi, nyatanya dia tetap peduli terhadap Naomi. Sehingga handsome pun tetap menerima MP3 player tersebut, lalu memberikan uang kepada Naomi. Tak lupa, setelah itu handsome menasihati Naomi agar dia tidak pernah melakukan pencurian lagi. Setelah itu, handsome yang tahu kalau Naomi sedang kelaparan, mengajak Naomi untuk makan bersama di kamarnya. Dan di sini, Naomi yang memang sudah sejak lama SKSD terhadap handsome pun merasa sangat senang karena akhirnya dia bisa lebih dekat dengan handsome. Sehingga di sini Naomi pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa lebih dekat lagi dengan handsome dengan cara mengajaknya mengobrol tentang banyak hal. Meskipun handsome tidak menjawab obrolannya dan hanya dia mendengarkan Naomi bercerita.
आजकल बॉयज भी ट्राई कर रहे हैं। Namun tak lama setelah itu, datanglah Anna yang berteriak-teriak mengetuk pintu kamar Handsome untuk menjemput Naomi. Karena Anna tidak mau Naomi bergaul dengan Handsome. Karena Anna menganggap bahwa Handsome bukanlah orang baik. Tapi Naomi yang tidak ingin ikut bersama ibunya ke kamarnya dan tidak ingin pergi dari kamar Handsome, dia pun segera bersembunyi di kolong meja lalu memohon kepada Handsome agar Handsome tidak memberitahu ibunya bahwa Naomi ada di sini. Sehingga Handsome pun mengatakan kepada Anna bahwa tidak ada Naomi di kamarnya ini. Awalnya Anna tidak percaya dengan ucapan Handsome karena jelas-jelas Anna mendengar suara Naomi di kamar Handsome. Sehingga di sini Anna pun meminta Handsome untuk membukakan pintu agar Anna bisa melihatnya sendiri kalau Naomi memanglah tidak ada. Dan Handsome menjawab bahwa suara Naomi yang Anna dengar itu hanyalah halusinasi Anna saja karena Anna sering menggunakan narkoba sehingga mengakibatkan Anna menjadi sering berhalusinasi. Dan sambil mengatakan itu, dengan menggunakan kakinya, Handsome pun mendorong piring bekas makan Naomi lalu membukakan pintu. तुम्हें warn कर रही हूँ Handsome. You know I don't like this. Sehingga dengan itu, Anna pun bisa melihat kalau memang tidak ada Naomi di kamar Handsome. Sehingga, Anna pun meminta maaf karena dia telah membuat keributan. Lalu, Anna pun menggadaikan kamera hasil curiannya kepada Handsome untuk mendapatkan uang. Dan ketika Handsome memberikan uangnya kepada Anna, alih-alih menggunakan uangnya untuk keperluan sehari-harinya, Anna malah menggunakan uang tersebut untuk membeli narkoba lalu mengkonsumsinya. Dan tidak hanya mengkonsumsi narkoba saja, tapi di sana Anna juga kedatangan pacarnya. Sehingga di sana mereka pun menggunakan narkoba bersama, lalu melakukan ritual mantap-mantap. Hal itu membuat Naomi merasa sangat risih. Sehingga Naomi yang baru pulang ke kamarnya pun kembali pergi lalu kembali ke kamar Handsome untuk mengobrol dan menginap di kamar Handsome. निकनेम क्या है पता है? ये क्या बोलते हैं? Handsome. Singkat cerita, di keesokan harinya, ketika Handsome terbangun dari tidurnya, Naomi ternyata sudah tidak ada di kamarnya dan meninggalkan sebuah surat ucapan terima kasihnya kepada Handsome. Di mana setelah membaca surat tersebut, Handsome yang selama ini tidak pernah tersenyum pun akhirnya kembali tersenyum. Kemudian, Handsome pun pergi melakukan sebuah perjalanan untuk berziarah ke makam almarhum istrinya. Di mana di sana, lagi-lagi Handsome pun merasa sangat bersedih karena mengingat kenangan indahnya bersama Ruksida. Dan sepulangnya Handsome dari makam Ruksida, Handsome melihat Naomi yang ditangkap oleh 2 orang polisi dan sedang dimarahi oleh seorang ibu-ibu. Karena si ibu menganggap bahwa Naomi telah mencoba mencuri tas milik anaknya. Sehingga di sini para polisi pun ingin menemui orang tua Naomi untuk berbicara. Dan ketika para polisi ini menanyakan di manakah orang tua Naomi berada saat ini, Naomi yang melihat ada Handsome di sana, Naomi pun menunjuk ke arah Handsome dan mengatakan bahwa Handsome adalah ayahnya. Hal itu membuat para polisi memanggil Handsome untuk berbicara. Namun Handsome yang diakui ayah oleh Naomi, alih-alih menghampiri para polisi untuk berbicara, Handsome malah mengabaikan panggilan dari para polisi dan meninggalkan Naomi yang sedang membutuhkan bantuannya, seolah Handsome tidak memperdulikan kesulitan yang saat ini sedang dialami oleh Naomi. Excuse me, sir. Oh, भाई साहब. Dan di malam harinya, Handsome menghampiri Naomi yang sedang menyendiri di sebuah toko. Di mana di sana, Handsome mengatakan, "Apa kau marah kepadaku?" tanya Handsome. Dan sebelum Naomi menjawab pertanyaannya, Handsome kembali berkata, "Makanya sudah kukatakan kepadamu berkali-kali agar kau jangan pernah mencuri lagi." Mendengar itu, jelas Naomi pun semakin marah kepada Handsome lalu pergi meninggalkan Handsome dengan mengambil sesuatu di toko tersebut tanpa membayarnya. Sehingga Handsome pun menghampiri si pemilik toko lalu meminta maaf kepada si bapak pemilik toko atas sikap Naomi yang mengambil barang dan pergi begitu saja. Setelah itu, Handsome pun membayarkan barang yang diambil oleh Naomi. Dan di sini, si bapak mewajarkan sikap dari Naomi karena menurut si bapak pemilik toko, anak-anak memang sering melakukan kesalahan. Namun mereka akan belajar dari kesalahan yang mereka perbuat itu. Kemudian, si pemilik toko yang sepertinya mengira bahwa Handsome adalah ayah dari
Tapi Naomi pun mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah sejak lama melihat dan memperhatikan Naomi yang selalu saja sendirian. Dan hal itu membuat Naomi hidup dengan kekurangan kasih sayang. Padahal di usianya saat ini, Naomi sedang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Jadi, si bapak ini pun menyuruh Handsome untuk meluangkan waktunya agar Handsome tidak terlalu sibuk di luaran sana dan bisa meluangkan waktunya untuk menemani Naomi dan memperhatikan serta menyayanginya. Maka dengan begitu, Naomi akan bisa tumbuh dengan baik, ungkap si bapak, yang membuat Handsome merenung dan tersadar bahwa selama ini Naomi memanglah sangat kekurangan kasih sayang. Oleh karena itu, Handsome pun segera pergi untuk menyusul Naomi yang sedang berjalan sendirian. Dan Naomi yang mengetahui bahwa Handsome menyusulnya, Naomi pun segera menghampiri Handsome, lalu meminta kembali MP3 player yang kemarin sempat dia gadaikan. Lalu, setelah Handsome memberikan MP3 itu kembali, Naomi yang tidak mempunyai uang untuk menebus MP3 player tersebut, dia pun mengatakan bahwa dia hanya bisa membayar kembali MP3 yang dia gadaikan dengan sebuah kartu mainan, ungkap Naomi yang kemudian berlalu pergi. Namun baru beberapa langkah Naomi pergi, dia kembali berbalik kepada Handsome lalu mengatakan, "Rupanya kau sama saja dengan orang-orang lainnya yang aku kenal. Kau merasa malu untuk mengakui bahwa kau mengenalku. Itulah sebabnya kau pergi meninggalkanku bersama para polisi tadi siang. Oke, itu tak masalah, karena memang aku sudah biasa diperlakukan seperti itu. Orang-orang yang mengenalku akan berpura-pura bahwa mereka tidak mengenalku di hadapan orang lain karena mereka merasa malu karena telah berteman dengan aku. Teman-teman di sekolahku juga seperti itu, mereka merasa malu mempunyai teman sepertiku. Bahkan, ibuku juga bersikap demikian," ungkap Naomi sambil menangis bersedih. Setelah itu, Naomi pun mengatakan kepada Handsome bahwa meskipun saat ini aku sangat kecewa kepadamu, tapi aku sama sekali tidak bisa membencimu. Karena jika seandainya aku membencimu, maka aku tidak punya sesuatu yang aku sukai lagi di dunia ini, ungkap Naomi yang kemudian berlalu pergi. Lalu, di tengah-tengah rasa kecewanya kepada Handsome, alangkah terkejutnya Naomi di saat dia pulang ke apartemennya. Naomi melihat ibunya yang sedang disiksa oleh seorang mafia yang bernama Luke, di mana Luke datang ke apartemen Anna bersama bodyguard terbaiknya yang bernama Attila. Namun alih-alih ketakutan lalu pergi melarikan diri, Naomi yang selama ini hidup dalam penderitaan dan kurang kasih sayang pun seolah pasrah melihat kejadian tersebut dan perlahan berjalan menghampiri ibunya dengan penuh kesedihan. Sementara itu, Handsome yang baru pulang ke apartemennya, dia pun dikejutkan karena pintu apartemennya sudah dibobol orang. Dan entah apa yang terjadi, tapi tiba-tiba Handsome pun berlari keluar untuk mengejar sebuah mobil yang telah membawa dan menculik Naomi. Namun jelas Handsome tidak bisa mengejar mobil tersebut dengan berlari, sehingga dia pun gagal untuk menyelamatkan Naomi. Di mana hal itu membuat Handsome pun menjadi sangat bersedih. Apakah yang sebenarnya sedang terjadi? Untuk mengetahuinya, maka kita akan dibawa ke dalam sebuah kejadian yang terjadi 1 bulan yang lalu, di mana di saat itu ada seorang polisi yang bernama Dilip Sangokar yang sedang mempresentasikan terkait para anggota mafia narkoba yang ada di kota Goa, di mana di sana Dilip menjelaskan kepada para anggota kepolisian yang lain bahwa pimpinan kelompok mafia narkoba terbesar di kota Goa adalah seorang bapac yang bernama Mantu. Ini pebenguknya, dan Mantu mempunyai seorang pengawal atau bodyguard terbaiknya yang bernama Mang Abib. Dan orang kepercayaan Mantu untuk mengelola seluruh bisnisnya, dia bernama Ubed. Ini pebenguknya. Lalu, Dilip juga menjelaskan bahwa selain Mantu, ada kelompok mafia lain yang juga berbisnis narkoba, meski kelompok tersebut belum sebesar kelompok Mantu. Dan kelompok tersebut adalah kelompok yang dipimpin oleh 2 saudara kembar yang bernama Kevin serta Luke, di mana Luke merupakan orang yang sebelumnya menyiksa Anna di apartemennya. Dan mereka mempunyai bodyguard yang sangat tangguh bernama Attila. Yang meski Kevin serta Luke merupakan sebuah kelompok yang berbeda dengan kelompok Mantu, tapi nyatanya mereka tidak bersaing dalam berbisnis narkoba, melainkan saling bekerja sama
untuk berbisnis narkoba di kota Goa. Meskipun pada kenyataannya, mantu sangatlah jauh lebih berkuasa jika dibandingkan si kembar Luke dan Kevin. Lalu, Dilip juga menjelaskan bahwa selain berbisnis narkoba, Luke serta Kevin juga sering melakukan penculikan terhadap para anak kecil, di mana anak-anak yang mereka culik nantinya akan diserahkan kepada seorang ibu-ibu yang bernama Carla. Dan Carla merupakan seorang pengelola sebuah panti asuhan. Namun kenyataannya, panti asuhan tersebut hanyalah sebuah kedok. Karena nyatanya, Carla hanya memanfaatkan anak-anak tersebut untuk dia jadikan sebagai para pengemis di jalanan. एडविन, इसको सिर्फ हम लोग जानते हैं। Lalu, di sini Dilip menjelaskan bahwa meskipun sebenarnya dia telah mengetahui bisnis yang dijalankan oleh mantu serta si kembar dan telah mengetahui seluruh orang-orang yang terlibat, tapi dia belum bisa mendapatkan satupun bukti ataupun saksi yang bisa memberatkan serta membuktikan bahwa mereka memanglah menjalankan bisnis-bisnis ilegal tersebut. Sehingga, sampai saat ini pihak kepolisian belum bisa menangkap mantu maupun Luke serta Kevin. Namun di sini, Dilip berjanji kepada atasannya bahwa dalam waktu 1 bulan ke depan, dia pasti akan bisa menemukan sebuah bukti yang akan bisa memberatkan kelompok mantu dan juga kelompok si kembar, sehingga nantinya mereka akan bisa menangkap kedua kelompok mafia terbesar di kota Goa tersebut. Singkat cerita, 1 bulan pun telah berlalu, dan di suatu malam, di sebuah klub milik Luke serta Kevin, sedang diadakan sebuah pesta dengan Ana sebagai penarinya. Dan di malam itu, Mang Abib juga datang ke klub tersebut dengan membawa 2 kg heroin untuk dia berikan kepada kelompok Luke serta Kevin untuk diedarkan. Namun yang tidak Mang Abib serta kelompok si kembar sadari adalah bahwa transaksi yang akan mereka lakukan di klub tersebut sedang diawasi oleh seorang anggota polisi yang kini sedang menyamar menjadi pengunjung klub tersebut. Kemudian, setelah sampai di dalam klub, Mang Abib menelpon salah seorang anggota dari kelompok si kembar yang bernama si Ujang dan menyuruh si Ujang untuk segera mengambil barang yang dia bawa. Sehingga, si Ujang pun segera mengambil tas yang berisi heroin tersebut dari Mang Abib sambil berpura-pura mengantarkan pesanan minuman kepada Mang Abib. Melihat itu, si anggota polisi yang menyamar ini pun segera melaporkan kejadian tersebut kepada Dilip. Sehingga, Dilip pun segera mengerahkan para bawahannya untuk melakukan penggerbekan. Sementara si Ujang yang kini telah berada di dalam sebuah ruangan, ketika dia sedang menelpon seseorang untuk melaporkan bahwa dia telah mengambil heroin tersebut dari Mang Abib, tiba-tiba Ana masuk ke dalam ruangan tersebut, lalu menghampol kepala si Ujang dengan sebuah tongkat, yang membuat kepala si Ujang menjadi leng-lengan, lalu jatuh pingsan. Dan setelah itu, Ana pun mengambil heroin tersebut. Sementara itu, Mang Abib yang sudah menyelesaikan tugasnya untuk menyerahkan heroinnya, dia pun berniat untuk segera pulang kembali. Melihat itu, si polisi yang menyamar ini pun melaporkannya kepada Dilip. Sehingga, Dilip pun memerintahkan si polisi ini untuk menyerang dan menangkap Mang Abib di sana. Oleh karena itu, si polisi ini pun segera bersiap untuk menyerang dan menangkap Mang Abib. Namun, ternyata status Mang Abib yang merupakan seorang bodyguard terbaik mantu bukanlah sekedar bualan. Sehingga di sini, alih-alih bisa melumpuhkan Mang Abib dengan alat yang dia gunakan untuk memukul Mang Abib, justru alat tersebutlah yang malah rusak karena digunakan untuk memukul Mang Abib. Dan setelah itu, Mang Abib pun menghajar si polisi tersebut. Dan tidak hanya si polisi tersebut, tapi para bawahan Dilip yang baru datang pun juga tidak bisa melumpuhkan Mang Abib yang ternyata sangatlah kuat. Lalu, di tengah-tengah para anggota polisi yang kewalahan di dalam melakukan penangkapan terhadap Mang Abib, Dilip pun datang dan dengan santai berjalan ke arah Mang Abib yang telah berhasil mengalahkan seluruh bawahannya. Dan tepat di saat Mang Abib akan pergi meninggalkan klub tersebut, Dilip pun menyerang Mang Abib lalu mengalahkannya. Dan setelah itu, Dilip bersama para bawahannya pun segera melakukan penggeledahan ke seluruh ruangan di klub tersebut untuk menemukan dan menyita tas yang berisi 2 kg heroin yang sebelumnya dibawa oleh si Ujang dari Mang Abib. Namun karena heroin tersebut sudah dicuri oleh Ana sebelumnya, membuat para polisi ini pun gagal dalam menemukan heroin tersebut. Hal itu membuat Dilip kembali gagal dalam menemukan sebuah bukti untuk menangkap mantu serta si kembar, yang membuat dia kembali gagal untuk menangkap mereka semua. Tidak hanya para polisi,
Tapi dengan dicurinya heroin tersebut juga membuat Kevin menjadi kalang kabut. Karena dengan hilangnya heroin tersebut, itu akan membuat Kevin berada dalam masalah besar. Karena dengan hilangnya heroin tersebut, itu akan membuat mantu marah besar kepada Kevin. Sehingga di sini Kevin pun melampiaskan kemarahannya dengan menghabisi si Ujang yang dia anggap sebagai orang yang paling bersalah atas hilangnya heroin tersebut. Sementara itu di tempat lain, Ana yang telah berhasil mencuri heroinnya dari si Ujang, dia pun merayakan keberhasilannya tersebut bersama pacarnya yang bernama Mono. Kevin name. Dan di keesokan harinya, akibat hilangnya heroin tersebut, Kevin pun harus menerima kemarahan dari mantu. Sehingga di sana mantu pun memberikan siksaan kecil kepada Kevin, yang mana dengan siksaan tersebut, mungkin tubuh Kevin tidak akan terluka sangat parah. Tapi dengan siksaan tersebut, membuat harga diri Kevin sebagai seorang mafia menjadi sangat jatuh dan tercoreng. Sehingga di sini Kevin pun merasa sangat sakit hati kepada mantu. Lalu setelah puas memukuli Kevin, mantu pun memberikan waktu 3 hari kepada Kevin untuk bisa menemukan kembali heroinnya yang hilang. Dan jika dalam waktu 3 hari Kevin belum berhasil menemukan dan mendapatkan kembali heroinnya, maka mantu mengatakan kalau dia akan merobek tubuh Kevin serta Luke, lalu mengambil seluruh ginjal yang ada di dalam tubuh mereka berdua untuk dijual, ungkap mantu yang kemudian berlalu pergi. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, di suatu malam, Kevin pun menelpon Luke lalu mengatakan bahwa saat ini dia sudah selesai memeriksa seluruh karyawan di klubnya termasuk para wanita penari yang menari di malam kejadian hilangnya heroin tersebut. Namun di sini, Kevin mengatakan bahwa kini hanya tinggal tersisa 1 orang yang belum bisa dia periksa. Dan orang itu adalah Ana, salah seorang penari yang menari di klubnya di malam itu. Oleh karena itu, Kevin pun menugaskan Luke untuk mencari dan memeriksa Ana. Karena siapa tahu, Ana lah orang yang telah mencuri heroinnya. Dan begitulah cerita yang sebenarnya mengapa Luke datang lalu menyiksa Ana. Semua itu dikarenakan karena Luke ingin menginterogasi Ana agar Ana mengatakan di mana dia menyembunyikan heroin yang dia curi. Yang karena pada akhirnya Ana tidak mampu menahan siksaan yang diberikan oleh Luke, Ana pun akhirnya mengatakan bahwa heroin yang dia curi, dia sembunyikan di dalam sebuah tas kamera yang dia gadaikan kepada Handsome di awal film. Itulah sebabnya pada saat Handsome akan kembali ke dalam kamarnya, dia tengah menemukan gembok kamarnya telah rusak. Yang artinya, kediamannya tersebut telah dibobol oleh seseorang. Yang ketika Handsome masuk ke dalam kamarnya untuk mengecek siapakah para penyusup tersebut, ternyata para penyusup tersebut merupakan Mang Abib serta seorang anak buah si kembar yang bernama Basrul. Di mana di sana, kedua orang tersebut bermaksud mencari tas kamera yang sebelumnya digadaikan oleh Ana guna mencari heroin tersebut. Lalu, Handsome yang mengira bahwa kedua orang yang masuk ke rumahnya adalah untuk merampok uang atau barang berharga lainnya, dia yang tidak ingin mencari masalah pun langsung menyerahkan dompetnya. Dan jelas mereka berdua pun tidak mau menerimanya karena memang tujuannya menyusup masuk ke kamar Handsome bukanlah untuk itu. Dan ketika Basrul menolak menerima dompet Handsome sambil mengolok-ngolok dan bersikap polontong serta petantang petenteng kepada Handsome, tiba-tiba dengan cepat Handsome pun merebut pisau yang dipegang oleh Basrul, lalu mengusir mereka berdua agar segera pergi meninggalkan kamarnya. Hal itu membuat Basrul yang awalnya bersikap sangat polontong pun langsung terkena mental, karena dengan itu Basrul pun bisa langsung menyimpulkan bahwa orang yang saat ini ada di hadapannya bukanlah orang biasa. Namun berbeda dengan Mang Abib yang saat ini memegang predikat sebagai orang paling kuat di kelompok mantung, yang malah merasa tertantang saat dia melihat bahwa orang yang ada di hadapannya ternyata mempunyai nyali dan kemampuan. Sehingga Mang Abib pun langsung maju untuk menghadapi Handsome. Namun hanya dengan sekali serangan saja, Handsome bisa langsung melumpuhkan Mang Abib dan membuatnya tak sadarkan diri saat itu juga. Namun pecahan kaca yang ditimbulkan karena perkelahian Handsome dengan Mang Abib membuat Luke yang sedang menunggu di luar pun mengetahui bahwa Mang Abib serta Basrul sedang mengalami sebuah masalah dalam menjalankan tugas mereka untuk mencari tas kamera milik Ana. Sehingga di sana, Luke pun langsung menugaskan anak buah terbaik sekaligus pengawalnya yaitu Attila untuk menyusul Basrul serta Mang Abib.
Di mana di sana Attila langsung memberikan sebuah telepon yang terhubung dengan panggilan kepada Luke. Dan lewat panggilan telepon tersebut, Luke mengungkapkan niatnya tentang alasan mengapa dia menyusup ke tempat Handsome. Semua itu dikarenakan karena Luke menginginkan tas kamera yang sebelumnya digadaikan oleh Anna kepada Handsome. Awalnya, Handsome menolak memberikan tas tersebut karena sebagai seorang pengusaha pegadaian, Handsome hanya akan memberikan tas tersebut jika orang yang menggadaikan tas tersebutlah yang membawanya kembali dan dengan membayar biaya administrasi pegadaiannya kepada Handsome. Namun setelah Luke menunjukkan bahwa dia telah menculik anak serta Naomi lewat panggilan telepon tersebut kepada Handsome, membuat Handsome pun akhirnya menyadari bahwa situasinya sedang sangatlah genting. Sehingga Handsome pun melupakan aturan pegadaiannya, lalu memberikan tas yang digadaikan oleh anak kepada Attila. Namun setelah berhasil menemukan kembali barangnya yang hilang, Attila pun menembak dan menghabisi Mang Abib. Setelah itu, Attila memberikan sebuah telepon kepada Handsome, lalu dia pun berlari untuk pergi meninggalkan kediaman Handsome. Melihat itu, Handsome pun segera berlari untuk menyusul Attila dan kelompoknya guna menyelamatkan Naomi serta Anna. Namun sayangnya, Handsome terlambat sehingga dia pun gagal menyelamatkan Naomi serta Anna. Di dalam mobil, Luke memarahi Basrul karena sebagai seorang gangster, bukannya bertarung membantu Mang Abib, Basrul malah ketakutan dan bersikap seperti seorang pengecut. Namun di sini, Basrul menjelaskan bahwa alasan mengapa Basrul ketakutan adalah karena Basrul bisa menilai bahwa Handsome bukanlah orang yang sembarangan. Dan asumsi dari Basrul juga diperkuat dengan keterangan yang diberikan oleh Attila, di mana Attila mengatakan bahwa dia juga sependapat dengan Basrul, bahwa Handsome sepertinya bukanlah orang yang sembarangan. Itu terlihat di saat Attila menembak Mang Abib beberapa kali, tapi alih-alih ketakutan, Handsome malah biasa saja dan terlihat begitu sangat tenang. Padahal dia sedang menyaksikan Attila menembak Mang Abib. Di mana dengan itu, Attila pun menyimpulkan bahwa Handsome merupakan orang yang sangat berpengalaman dengan hal-hal yang berbau pembunuhan. Mendengar itu, Luke pun percaya dengan keterangan yang diberikan oleh Attila. Karena jika Attila saja menilai bahwa Handsome merupakan orang yang hebat, maka pasti Handsome memanglah orang yang sangat hebat. Namun Luke yang mengetahui bahwa ternyata Handsome adalah orang yang hebat, bukannya menghindari dan menjauhi Handsome, Luke malah berniat untuk memanfaatkan Handsome dengan menggunakan Naomi serta Anna. Sehingga di sana Luke pun menelpon Handsome lewat HP yang sebelumnya diberikan oleh Attila kepada Handsome. Dan di sana Luke mengatakan bahwa jika Handsome tidak mau terjadi apa-apa terhadap Anna serta Naomi, maka Handsome harus melakukan segala hal yang diperintahkan oleh Luke. Jika tidak, maka Luke akan menghabisi Anna serta Naomi. Mendengar itu, karena Handsome peduli dengan keselamatan Anna serta Naomi, Handsome pun akhirnya mau menerima perintah dari Luke. Di mana Luke memerintahkan Handsome untuk menuju ke tempat mantu dengan menggunakan sebuah mobil yang telah Luke siapkan. Dan tujuan Luke menyuruh Handsome untuk menuju ke tempat mantu dengan menggunakan mobil tersebut adalah Luke ingin Handsome mengembalikan heroin yang sebelumnya dicuri oleh Anna kepada mantu, yang mana heroin tersebut telah Luke siapkan di dalam mobil tersebut. Dan meski sebenarnya Handsome sangatlah merasa keberatan dengan tugas yang diberikan kepadanya, tapi karena demi keselamatan Naomi serta Anna, Handsome pun tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti permintaan Luke. Dan ketika Handsome sedang pergi ke tempat mantu untuk mengembalikan heroin milik mantu yang hilang, Luke melakukan sebuah panggilan terhadap seorang polisi yang merupakan rekan Dilip bernama Agun. Di mana Luke mengatakan kepada Agun bahwa saat ini mantu akan melakukan sebuah transaksi narkoba dengan seseorang yang bernama Handsome di tempat mantu. Di mana dengan itu, Luke bermaksud menjebak Handsome bersama mantu dengan melaporkan mereka ke pihak kepolisian. Dan Agun yang mendengar laporan tersebut, dia pun segera memberitahu Dilip, sehingga Dilip bersama Agun dan para pasukan polisi yang lainnya pun bergegas untuk pergi menuju tempat mantu. Kembali kepada Handsome yang kini telah sampai di tempat mantu. Dan Handsome yang mengira bahwa mantu merupakan bagian dari kelompok Luke, dia pun segera memberikan heroinnya, lalu meminta mantu untuk segera membebaskan Anna serta Naomi. Namun jelas, mantu begitu sangat kebingungan dan tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Handsome.
Oleh karena itu, mantu pun langsung menyuruh para anak buahnya untuk menahan Handsome. Lalu, di tengah-tengah kebingungan mantu, tiba-tiba dia pun mendapatkan sebuah telepon dari Kevin. Dan bersamaan dengan itu, para polisi pun akhirnya tiba di tempat mantu. Sehingga, anak buah mantu pun segera memberitahu mantu bahwa tempatnya tersebut telah dikepung oleh para polisi. Mendengar itu, mantu pun begitu sangat terkejut. Apalagi ketika Kevin mengatakan bahwa alasan mengapa para polisi bisa mengepung tempat mantu adalah karena itu semua merupakan rencana Kevin serta Luke untuk menjebak mantu. Semua itu dikarenakan karena Kevin merasa terhina dengan pukulan serta tamparan mantu kepadanya tempo hari. Jadi, mulai saat ini Kevin akan menyingkirkan mantu dan akan berjalan sendiri dalam mengelola bisnis narkobanya, ungkap Kevin yang kemudian menutup teleponnya. Hal itu membuat mantu begitu sangat marah, sehingga mantu pun memecahkan bungkus heroinnya lalu melemparkan heroin tersebut kepada Handsome, yang membuat Handsome teler karena terkena efek heroin tersebut. Setelah itu, mantu pun menyuruh para anak buahnya untuk menyiksa lalu melemparkan Handsome. Sementara mantu, dia akan pergi untuk melarikan diri dari para polisi. Dan di saat mantu akan pergi itulah, Handsome yang pingsan pun kembali tersadar. Sehingga dia pun segera bangkit untuk mengejar dan menghentikan mantu. Namun karena dia terlambat menghentikan mantu, Handsome pun berjalan dengan santai menuju mobil pemberian Luke yang sebelumnya dia bawa untuk mengejar mantu. Sementara para polisi yang melihat Handsome dan ingin mengejar Handsome serta mantu dihentikan oleh para anak buah mantu yang menyerang mereka. Sehingga di sini Dilip beserta para pasukannya pun harus berperang melawan para anak buah mantu terlebih dahulu sebelum mereka bisa pergi untuk mengejar mantu serta Handsome. Sementara Handsome yang sedang berusaha mengejar dan menghentikan mantu, dia pun harus kembali gagal menghentikan mantu karena di saat dia menabrakkan mobilnya untuk menghalangi dan menghentikan mantu, mobilnya terpental dan mengalami kerusakan. Sehingga dengan itu, mantu pun bisa lolos lalu pergi melarikan diri. Sementara Handsome, dia masih tidak ingin menyerah dan berniat melanjutkan pengejarannya terhadap mantu. Namun ketika Handsome keluar dari mobilnya untuk kembali mengejar mantu, tiba-tiba tepat di saat para polisi berhasil mengalahkan para anak buah mantu dan kembali melakukan pengejaran, Handsome pun harus dibuat sangat terkejut ketika dia tidak sengaja melihat bagasi mobilnya yang terbuka akibat benturan dengan mobil mantu, di mana ternyata di dalam bagasi mobil tersebut terdapat Anna yang sudah menjadi mayat, di mana mayat Anna sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Karena mayat Anna, matanya sudah dicongkel sehingga tidak memiliki bola mata, serta perutnya sudah dirobek dan seluruh organ tubuhnya sudah dikeluarkan dan diambil oleh si pelaku. Singkat cerita, karena dikira mempunyai hubungan dengan mantu, Handsome yang berhasil terkepung pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Selain itu, dari penemuan mayat Anna di bagasi mobil pemberian Luke yang dibawa oleh Handsome, para polisi pun menyimpulkan bahwa karena mayat Anna sudah dalam keadaan tidak mempunyai mata dan seluruh organ tubuhnya sudah tidak ada, membuat para polisi berpikir kalau mungkin selain berbisnis narkoba, mantu juga berbisnis jual beli organ tubuh. Oleh karena itu, Pak polisi yang bernama Prancis ini pun berusaha meminta keterangan dari Handsome terkait apa yang sebenarnya sudah terjadi. Mengapa mantu melakukan pembunuhan sekejam itu, dan apakah benar mantu juga menjalankan bisnis jual beli organ tubuh atau tidak. Namun alih-alih memberikan sebuah kesaksian, dari banyak pertanyaan yang diajukan oleh Prancis, Handsome sama sekali tidak menjawab satupun pertanyaan yang diajukan kepadanya. Namun meski Handsome terlihat begitu sangat cuek bebek seakan tidak peduli, tapi sebenarnya Handsome menyimpan begitu banyak kemarahan kepada Kevin serta Luke. Karena di sini, akhirnya Handsome menyadari bahwa Kevin serta Luke telah menjebak dirinya serta mantu. Apalagi di saat Prancis menjelaskan bahwa dari hasil otopsi yang mereka lakukan terhadap mayat Anna, seluruh urat yang ada di tubuh Anna telah terputus.
Itu artinya, di saat bola mata Ana dicongkel dan otak Ana diambil, jantungnya masih dalam keadaan berdetak. Yang itu artinya, di saat kepala Ana dibuka, Ana masih dalam keadaan hidup. Mendengar bagaimana kejamnya kelompok Luke menyiksa dan menghabisi Ana, Handsome pun merasa sangat marah. Lalu, di tengah-tengah interogasi yang sedang dilakukan, ada salah satu anggota polisi yang datang untuk menyerahkan flash disk yang berisi seluruh file mengenai mantu serta si kembar kepada Prancis. Kemudian, Handsome yang melihat kartu mainan pemberian Naomi untuknya, membuat dia pun menjadi teringat kebersamaannya dengan Naomi. Di mana hal itu membuat Handsome merasa bersedih dan semakin marah, sehingga dia pun bertekad untuk segera menyelamatkan Naomi. Sementara itu di tempat lain, Dilip dan Agun serta para bawahan Dilip yang lain sedang melakukan pemeriksaan di kamar apartemen milik Ana. Dan tidak hanya memeriksa kamar apartemen milik Ana, tapi Dilip serta Agun pun juga pergi untuk memeriksa kamar milik Handsome. Di mana di sana, alangkah terkejutnya mereka berdua ketika mereka menemukan mayat Mang Abib yang merupakan pengawal mantu. Sehingga dari sini, Dilip serta Agun pun menyimpulkan bahwa Handsome telah menghabisi Mang Abib. Dan karena Handsome telah menghabisi Mang Abib, membuat mereka berdua pun juga menyimpulkan bahwa Handsome mungkin bukanlah bagian dari kelompok mantu. Oleh karena itu, Dilip pun mencoba menelpon Francis yang sedang melakukan interogasi terhadap Handsome untuk memberitahukan tentang informasi yang dia dapatkan. Namun ketika Dilip menelpon Francis, orang yang mengangkat teleponnya ternyata bukanlah Francis. Hal itu membuat Dilip merasa aneh, sehingga dia pun bertanya tentang kemanakah Francis. Dan si bapak ini menjawab bahwa Prancis kini telah terluka karena dia telah dihajar oleh Handsome. Mendengar itu, Dilip pun segera kembali ke kantor lalu dia pun mengecek CCTV kantor polisi tersebut untuk mengetahui tentang apa yang sudah terjadi. Di mana dari sini, Dilip pun bisa melihat bahwa tepat pada jam 7:35, Francis memberikan makan kepada Handsome yang sedang dia interogasi. Yang karena Handsome akan dibiarkan makan terlebih dahulu, Francis pun menyuruh bawahannya untuk melepaskan borgol di tangan Handsome agar Handsome bisa makan. Namun yang tidak Francis ketahui adalah bahwa melepaskan borgol di tangan Handsome itu merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena dengan melepaskan borgol di tangan Handsome, itu artinya Francis telah membiarkan tangan Handsome untuk bergerak bebas. Sehingga dengan cepat Handsome pun menghajar Francis serta seluruh orang yang ada di ruangan interogasi. Lalu mengambil dan membawa flash disk yang berisi file mengenai mantu serta si kembar, dan dengan santai berjalan keluar ruangan interogasi. Melihat itu, para polisi yang lainnya pun langsung menyerang Handsome untuk mencoba menghentikannya. Oleh karena itu, gedebukan pun terjadi. Dan tepat pada pukul 7:39, Handsome berhasil mengalahkan seluruh polisi yang mencoba menghentikannya. Di mana itu artinya, Handsome hanya memerlukan waktu 4 menit saja untuk bisa mengalahkan seluruh polisi yang ada di kantor polisi tersebut, lalu pergi melarikan diri. Di mana dari sini, Dilip dan yang lainnya pun bisa menyimpulkan bahwa Handsome bukanlah orang sembarangan. Oleh karena itu, di sini Dilip pun menugaskan bawahannya yang bernama Jajang untuk mencari seluruh informasi mengenai siapa sebenarnya sosok dari Handsome ini. Sementara itu di tempat lain, dua saudara kembar yaitu Kevin serta Luke telah berhasil menangkap dan menyiksa Mono, pacar Ana yang melarikan diri setelah berhasil mencuri heroin di malam itu. Sehingga di sini Kevin pun menghabisi Mono dengan sangat kejam dengan mengkadeknya menggunakan sebuah kampak. Dan bersamaan dengan itu, anak buah Luke serta Kevin yang lain telah membawa dan menyerahkan Naomi kepada Carla. Di mana seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa Carla merupakan seorang pengelola sebuah panti asuhan. Namun seperti yang sudah kita ketahui, bahwa sebenarnya itu hanyalah sebuah kedok. Karena pada kenyataannya, Carla juga merupakan anak buah Luke serta Kevin yang bertugas untuk mengelola para anak-anak kecil yang diculik oleh Luke serta Kevin untuk dijadikan seorang pengemis di jalanan.
Sementara itu di tempat lain, Handsome yang melihat ponsel yang sebelumnya diberikan oleh Luke lewat Attila di saat mereka sedang menculik Naomi serta Anna, melihat sebuah stiker toko yang menempel di ponsel tersebut. Sehingga Handsome pun berniat mendatangi toko tersebut karena siapa tahu dia bisa mendapatkan informasi tentang orang yang telah menculik Naomi di toko tersebut. Sementara itu, di lift yang sedang kembali memeriksa kamar apartemen Handsome, dia yang menemukan surat yang sebelumnya diberikan oleh Naomi kepada Handsome pun bisa sedikit menyimpulkan bahwa mungkin alasan mengapa Handsome terlibat dengan kelompok mantu serta kelompok si kembar adalah karena Handsome sedang mencari keberadaan anak yang bernama Naomi ini, yang kemungkinan telah diculik oleh si kembar karena seperti yang sudah dia ketahui bahwa si kembar memanglah suka menculik anak-anak untuk dijadikan seorang pengemis. Selain itu, di sini Dilip juga mendapatkan telepon dari Jajang yang sudah berhasil mendapatkan seluruh rincian informasi mengenai Handsome, di mana Jajang menjelaskan bahwa Handsome merupakan seorang mantan agen spesial yang sangat terlatih, seorang agen spesialis pembunuhan yang sangat mengerikan, dan kode nama dari Handsome saat masih menjadi agen adalah Rocky. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world please don't give me a sign. Lalu, Jajang pun mengatakan bahwa sangat beruntung sekali di saat Handsome menghajar Francis serta para polisi yang lainnya, Handsome hanya mematahkan tangan dan kaki mereka saja tanpa menghabisi mereka. Karena menurut informasi yang dia dapatkan, bahwa Handsome tidak pernah sekalipun meninggalkan lawan-lawannya dalam keadaan hidup. Singkat cerita, Dilip bersama para polisi yang lainnya pun sudah berada di kantor untuk membahas mengenai informasi yang lebih lanjut mengenai Handsome atau Rocky. Di mana di sini, Jajang yang bertugas mempresentasikan seluruh informasi terkait Rocky atau Handsome pun menjelaskan bahwa nama asli dari Rocky adalah Kabir Elawat. Dia merupakan seorang agen rahasia sekaligus paling berbahaya yang dimiliki oleh Raw India. Dan telah ada banyak sekali misi yang sudah dia sukseskan, serta sudah banyak penghargaan yang dia dapatkan. Dan dari tahun 2006 sampai 2008, Kabir telah menjalani sebuah pelatihan khusus mengenai penculikan serta pembunuhan. Itulah sebabnya, kini Kabir menjadi orang yang begitu sangat berbahaya, ungkap Jajang. Sementara itu di tempat lain, Attila telah berhasil menemukan tempat persembunyian mantu dan telah berhasil membabat habis para anak buah mantu yang masih tersisa pasca penggerbekan yang dilakukan oleh para polisi. Setelah itu, Kevin pun datang menghampiri mantu yang kini tengah dalam keadaan tidak berdaya. Lalu, sambil berjalan dan mengolok-ngolok mantu, Kevin mengatakan, "Mantu, sebelumnya kau mengancamku dan menyuruhku untuk menemukan heroinmu yang hilang dalam waktu 3 hari. Dan jika aku tidak menemukan heroinmu yang hilang dalam waktu 3 hari, maka kau akan mengeluarkan ginjal milikku serta adikku untuk dijual. Mantu, aku tahu kata-katamu waktu itu hanyalah sekedar bualan. Karena aku tahu, kau hanya menjalankan bisnis narkoba dan tidak pernah menjalankan bisnis jual beli organ tubuh. Tapi berbeda denganmu, di sini aku benar-benar akan merobek perutmu lalu mengeluarkan seluruh isi organ tubuhmu untuk aku jual. Karena perlu kau ketahui bahwa sudah sangat lama, selain berbisnis narkoba, aku juga berbisnis jual beli organ tubuh," ungkap Kevin yang membuat mantu ngadeg-deg ketakutan. Sehingga di sini mantu pun memohon ampunan kepada Kevin dan dia bersedia menyerahkan seluruh aset serta kekayaan dan seluruh bisnisnya kepada Kevin asalkan Kevin mau mengampuninya. Namun Kevin yang sudah merasa sangat terhina dengan penyiksaan yang dilakukan oleh mantu kepadanya tempo hari tidak mau mengampuni mantu dengan mengatakan, "Jika seandainya tempo hari kau tidak menggeplak-geplak kepalaku seperti ini, maka mungkin hari ini aku juga tidak akan melakukan ini kepadamu," ungkap Kevin yang kemudian menghabisi mantu. Dan bersamaan dengan itu, Kabir alias Rocky alias Handsome akhirnya telah sampai di toko yang dia cari. Dan dengan memperlihatkan ponsel milik Luke, Rocky pun diizinkan untuk memasuki toko tersebut. Dan sesampainya di dalam toko, Rocky pun menyerahkan ponsel pemberian Luke, lalu menanyakan tentang milik siapa ponsel tersebut. Tapi alih-alih menjawab dan berkomunikasi dengan baik, pria yang bernama si Jabrik ini pun malah mengancam dan menyuruh anak buahnya untuk menyerang Rocky. Namun,
Dengan cepat Rocky pun bisa dengan mudah merebut pistol yang diarahkan kepadanya. Lalu, setelah melemparkan pistol tersebut, Rocky pun kembali bertanya kepada si Jabrik tentang milik siapa ponsel tersebut. Namun sekali lagi, alih-alih menjawab pertanyaan Rocky, si Jabrik pun malah kembali berniat menyerang Rocky. Sehingga, di sini Rocky pun sudah tidak mau memberikan toleransinya lagi, lalu menghajar si Jabrik bersama seluruh anak buahnya. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Yang di saat seluruh anak buahnya telah dilumpuhkan, di sanalah si Jabrik baru menyadari bahwa mencoba melawan Rocky adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Sehingga di sini si Jabrik pun akhirnya mau memberikan seluruh informasi yang dia tahu mengenai Luke serta Kevin, di mana si Jabrik mengatakan bahwa selain berbisnis narkoba, Kevin serta Luke juga melakukan bisnis perdagangan organ tubuh manusia. Dan Kevin serta Luke sering datang ke tempat Jabrik untuk membeli banyak ponsel sekali pakai. Lalu, Jabrik pun memberikan kartu sebuah klub yang merupakan klub milik Luke serta Kevin. Sehingga, Rocky pun segera berangkat menuju klub tersebut dengan membawa satu orang yang sebelumnya sedang ditahan oleh Jabrik dan para kelompoknya. Dan dia bernama Kopet. Karena diketahui, Kopet pernah terhubung dengan Basrul sehingga dia akan bisa dimanfaatkan oleh Rocky. Singkat cerita, Rocky bersama Kopet pun telah sampai di depan City Club yang merupakan klub milik si kembar. Di mana di sana, Kopet menelpon Basrul lalu berpura-pura ingin membeli banyak narkoba kepada Basrul. Dan setelah sepakat, Kopet pun segera keluar dari mobil untuk menghampiri Basrul di dalam klub. Sementara itu di tempatnya Jajang tengah menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan tentang apa yang sudah Rocky perbuat di tempatnya. Lalu, Jajang pun mengatakan bahwa saat ini Rocky sedang menuju ke City Club, yang merupakan klub milik Luke serta Kevin. Oleh karena itu, Dilip beserta para bawahannya pun segera meluncur ke City Club untuk menangkap Rocky. Sementara itu di City Club, Rocky sudah mulai memasuki klub untuk menyusul Kopet yang sedang memancing Basrul. Di mana di sana, saat di dalam perjalanan menuju ke tempat pertemuan Kopet dengan Basrul, Rocky berada satu lip dengan Kevin. Namun di sini, karena sejak awal Rocky memang tidak pernah melihat Luke maupun Kevin, membuat dia tidak mengetahui bahwa Kevin, orang yang saat ini ada di sampingnya, adalah pelaku penculikan Naomi. Sehingga, Rocky pun tidak melakukan apapun kepada Kevin. Namun berbeda dengan Kevin yang memang sudah tahu bahwa orang yang saat ini di sampingnya adalah Handsome alias Rocky, dia pun segera menelpon Luke, lalu memberitahu Luke dengan memakai bahasa isyarat bahwa saat ini Handsome tengah berada di klub milik mereka. Namun karena Kevin memberitahu Luke dengan memakai bahasa isyarat, membuat Rocky tidak menyadari bahwa Kevin sedang membicarakan dirinya tepat di sampingnya. Sementara Luke yang mendengar bahwa Handsome alias Rocky telah datang ke klubnya, dia pun segera menyuruh Attila untuk membereskan Rocky. Sementara itu, Kopet pun akhirnya telah bertemu dengan Basrul. Lalu, mereka pun membicarakan masalah jual beli yang sebelumnya telah mereka bicarakan di dalam telepon. Namun tak lama setelah itu, Rocky pun datang ke toilet tersebut, lalu mengetuk pintu toilet tersebut. Dan ketika anak buah Basrul pergi untuk membukakan pintu, tiba-tiba melihat itu, Kopet pun segera berlari untuk menyerahkan sisanya kepada Rocky. Karena tugas Kopet hanyalah untuk mempertemukan Rocky dengan Basrul. Dan Basrul yang bertemu dengan Rocky untuk kedua kalinya, dia pun langsung terkena mental dan ketakutan. Namun karena dia tak punya pilihan lain, Basrul pun akhirnya memberanikan diri untuk melawan Rocky. Namun dengan sangat mudah Rocky pun bisa melumpuhkan Basrul. Setelah itu, Rocky pun bertanya kepada Basrul tentang di mana Naomi berada saat ini. Dan Basrul yang tidak punya pilihan lain pun menjawab bahwa Naomi dia kirimkan ke tempat seorang wanita yang bernama Carla. Namun belum sempat Basrul memberikan penjelasan yang lebih lanjut, Attila keburu datang ke toilet tersebut lalu bermaksud menembak Rocky. Namun
Rocky menjadikan tubuh Basrul sebagai tameng, lalu pergi bersembunyi di dalam toilet. Sehingga Attila pun menembak seluruh toilet-toilet tersebut dari luar. Dan ketika Attila selesai menembak toilet-toilet tersebut, Attila pun memeriksa satu persatu toilet-toilet tersebut untuk mencari Rocky. Dan tiba-tiba Rocky menarik Attila, lalu memberikan serangan yang membuat pistol Attila terlempar. Namun karena Attila juga bukanlah bodyguard yang sembarangan, membuat dia bisa memberikan sebuah perlawanan yang cukup sengit kepada Rocky. Oleh karena itu, pergelebukan epik antara Attila melawan Rocky pun terjadi. Namun sayangnya, meski di sini Rocky terlihat sedikit lebih unggul dan bisa membuat Attila terlempar, tapi secara beruntung Attila malah terlempar ke tempat di mana pistolnya terjatuh. Sehingga Attila pun bisa mengambil pistolnya kembali, lalu melepaskan beberapa tembakan secara random keluar toilet. Di mana dengan itu membuat Rocky pun terkena satu tembakan. Sehingga untuk menghindari tembakan dari Attila, Rocky pun berlari keluar terlebih dahulu. Dan di sana Rocky yang sudah membawa sebuah kapak pun berniat untuk melanjutkan pertarungannya, lalu menangkap Attila untuk meminta informasi yang lebih lanjut terkait Naomi. Namun sebelum kembali menyerang Attila, Rocky pun harus kembali dibuat sangat terkejut ketika dia melihat Kevin yang menghampiri Attila. Di mana dengan itu, Rocky pun akhirnya bisa menyimpulkan bahwa Kevin, orang yang sebelumnya berada satu lift dengannya, merupakan bos dari Attila sekaligus merupakan dalang dari penculikan terhadap Naomi. Sehingga di sini Rocky pun berniat menuntaskan semuanya dengan menangkap Attila serta Kevin saat itu juga. Begitupun dengan Attila yang sudah bersiap untuk melanjutkan kembali pertarungannya melawan Rocky. Namun sayangnya, kedatangan di lift bersama para bawahannya membuat Kevin menghentikan langkah Attila yang ingin melanjutkan pertarungannya dengan Rocky, lalu mengajak Attila untuk segera pergi melarikan diri. Namun sebelum pergi, Kevin melemparkan sebuah ponsel kepada Rocky agar Rocky bisa menghubunginya. Melihat itu, Rocky pun segera mengambil ponsel tersebut lalu berlari untuk mengejar Kevin serta Attila. Namun sayangnya, untuk kesekian kalinya, Rocky pun terlambat mengejar mereka sehingga Kevin serta Luke dan juga Attila keburu pergi sambil ngalelewe kepada Rocky. Melihat itu, Rocky pun masih tidak mau menyerah lalu berlari untuk mengejar mereka. Tapi karena luka tembak di perutnya, Rocky pun akhirnya tidak mampu mengejar mereka lalu menghentikan pengejarannya. Setelah itu, dengan mengambil sebuah mobil yang entah milik siapa, Rocky pun segera pergi meninggalkan klub tersebut. Dan saat di perjalanan itulah, Kevin menelpon Rocky untuk mengolok-ngolok Rocky karena Rocky tidak mengenali Kevin saat mereka berdua berada di lift yang sama. Namun tanpa menanggapi olokan Kevin, Rocky bertanya kepada Kevin tentang mengapa Kevin menghabisi Anna. Dan Kevin menjawab karena dia ingin menjual seluruh organ di dalam tubuh Anna. Setelah itu, Rocky kembali bertanya tentang apakah Kevin juga melakukan hal yang sama kepada Naomi. Namun Kevin menjawab bahwa dia tidak melakukan itu kepada Naomi karena organ tubuh Naomi masih belum terbentuk dengan sempurna sehingga tidak akan bernilai jika dijual. Jadi, di sini Kevin tidak berniat menghabisi Naomi untuk menjual organ tubuhnya. Meskipun begitu, Kevin akan tetap menghabisi Naomi karena Kevin berniat mencongkel kedua matanya untuk dia jual. Karena kedua mata Naomi sudah cukup bernilai untuk bisa dijual di pasar gelap, ungkap Kevin dengan polontong. Mendengar itu, Rocky pun menjawab bahwa Kevin tidak akan bisa melakukan hal itu. Karena sebelum Kevin bisa melakukan itu, Rocky akan datang untuk mengirim Kevin menuju alam baka, ungkap Rocky yang langsung menutup teleponnya. Sementara itu di markas kepolisian,
kantor polisi tempat Dilip bekerja didatangi oleh pihak intelijen yang bermaksud memperingatkan Dilip serta para polisi yang ada di sana untuk tidak macam-macam dan tidak berurusan dengan Kabir alias Handsome alias Rocky, karena Dilip tidak mengetahui tentang seberapa mengerikannya sosok dari Kabir. Jadi, sebaiknya Dilip jangan sekali-sekali mengusik dan berurusan dengan Kabir, karena saat ini emosi Kabir sedang tidak stabil akibat kematian istrinya. Jadi, jika saja Dilip membuat Kabir merasa terusik, maka mungkin Dilip beserta seluruh bawahannya akan habis di tangan Kabir, ungkap si bapak intelijen ini. Sementara itu, Rocky pun akhirnya telah sampai di rumah kediamannya bersama istrinya dahulu. Dan sesampainya di rumah, dengan keahliannya sebagai mantan agen spesial di RAW, Kabir pun bisa mengobati luka tembak bahkan mengeluarkan peluru dari tubuhnya sendiri, lalu menjahit luka di tubuhnya sendiri. Dan di sini, Kabir pun kembali teringat dengan masa lalunya yang indah bersama Ruksida, di mana ternyata saat itu Ruksida sedang hamil besar dan akan segera melahirkan bayi yang merupakan anaknya dengan Rocky. Namun di saat Ruksida selesai melakukan kontrol kesehatan terhadap janin di perutnya, ketika Ruksida menunggu Rocky yang sedang mengambil hasil pemeriksaannya di dalam mobil, dan di saat Rocky sedang berjalan menuju mobilnya setelah dia mengambil hasil pemeriksaan Ruksida, Tiba-tiba mobil Ruksida ditabrak oleh sebuah truk. Hal itu membuat Rocky menjadi sangat syok karena dia melihat istri tercintanya serta calon bayinya tewas di hadapannya. Yang karena rasa syoknya itulah membuat Rocky tidak merespon sedikit pun di saat orang yang menabrak Ruksida turun dari truk lalu menembak Rocky. Namun untunglah, di saat orang-orang ini akan melesatkan tembakan berikutnya untuk menghabisi Rocky, rekan-rekan Rocky di RAW keburu datang untuk menyelamatkan Rocky dan menghabisi orang yang telah menabrak istri Rocky. Setelah itu, pihak RAW pun menghampiri Rocky untuk segera membawanya ke rumah sakit. Sementara Rocky sama sekali tidak memperdulikan keadaannya dan terus memandang ke arah mobilnya yang tertabrak. Dan begitulah cerita masa lalu Rocky, alasan mengapa Ruksida meninggal, dan mengapa Rocky yang tadinya periang, kini menjadi seorang pendiam yang seakan sudah tidak mempunyai gairah untuk meneruskan hidupnya lagi. Singkat cerita, Rocky pun telah berhasil mengobati luka tembak di perutnya. Lalu, lewat flash disk yang berisi file tentang mantu serta si kembar yang sebelumnya Rocky ambil dari kantor polisi saat dia kabur dari interogasi, Rocky pun berhasil menemukan tempat-tempat persembunyian mantu serta si kembar. Sementara itu di kantor polisi, Dilip ternyata berhasil menangkap Kopet lalu menginterogasinya. Di mana dari keterangan yang diberikan oleh Kopet, para polisi pun akhirnya meyakini bahwa alasan mengapa Rocky bisa terlibat dengan geng mantu maupun geng si kembar adalah karena Rocky ingin menyelamatkan seorang anak gadis yang bernama Naomi. Mendengar itu, Dilip bersama rekan-rekannya pun segera mencari keberadaan Naomi lewat CCTV yang ada di seluruh kota Goa. Yang pada akhirnya, setelah cukup lama mencari, Dilip pun berhasil menemukan Naomi. Setelah itu, Dilip pun menyuruh Kopet untuk melakukan panggilan terhadap Rocky. Di mana di sana, Dilip langsung merebut teleponnya, lalu mengatakan, "Aku tahu kau sedang mencari seorang anak gadis yang bernama Naomi. Tenanglah, karena saat ini dia masih hidup. Aku baru saja melihat keberadaannya lewat CCTV. Dan jika kau ingin aku mengizinkanmu untuk bertemu dengan Naomi, tolong katakan seluruh informasi yang kau ketahui kepadaku," ungkap Dilip. Mendengar itu, Rocky pun mengatakan, Kevin menculik Naomi dan ibunya yang bernama Anna. Lalu, dia menyuruhku untuk menemui mantu di tempatnya dengan menjanjikan keselamatan Naomi serta Anna. Namun ternyata, itu hanyalah jebakan yang disiapkan oleh Kevin untuk menjebakku bersama mantu. Dan Kevin malah mengkhianati janjinya kepadaku dengan menghabisi Anna. Itulah seluruh informasi yang ku ketahui, ungkap Rocky, yang langsung menutup teleponnya, lalu bersiap untuk kembali melanjutkan pencariannya terhadap Naomi.
Sementara itu di tempatnya Carla, Attila sedang datang berkunjung untuk memantau anak-anak di sana. Dan Naomi yang melihat ada luka di dahi Attila bekas pertarungannya dengan Rocky, Naomi pun langsung berinisiatif untuk mengobati luka di dahi Attila. Meskipun Naomi tahu kalau Attila merupakan seorang penjahat yang telah menculik dia dan ibunya. Di mana hal itu membuat hati Attila pun sepertinya sedikit tersentuh dengan kebaikan serta perhatian yang diberikan oleh Naomi. Lalu di sana Naomi pun menanyakan kabar ibunya kepada Attila dan mengungkapkan rasa kerinduannya yang begitu sangat besar terhadap ibunya. Dan Attila hanya bisa terdiam mendengar semua ungkapan Naomi. Sementara itu di kantor polisi, Dilip menyuruh Agun untuk mencari seseorang yang akan bisa menjadi penghubung antara mereka dengan kelompok si kembar. Dan singkat cerita, Dilip pun telah berhasil menemukan seseorang yang akan bisa memberikan dia informasi mengenai kelompok si kembar. Dan dia adalah Ubed. Oleh karena itu, di suatu hari, di sebuah pelabuhan, Dilip pun menangkap Ubed yang sedang berpura-pura menjadi orang lumpuh yang menggunakan kursi roda. Kemudian, dengan menemukan bukti bahwa Ubed datang dengan membawa narkoba, Dilip pun akhirnya bisa menangkap Ubed lalu menginterogasinya. Di mana di sini, Dilip menanyakan terkait Naomi kepada Ubed. Dan Ubed menjelaskan bahwa Ubed pernah melihat Naomi karena Naomi merupakan salah satu anak yang diculik oleh kelompok si kembar, lalu dijadikan sebagai seorang pekerja. Di mana ternyata, dari keterangan yang diberikan oleh Ubed, bahwa tujuan Kevin serta Luke selalu melakukan penculikan terhadap anak-anak adalah selain dijadikan pengemis di jalanan, anak-anak tersebut juga ternyata ditugaskan untuk mengantarkan pesanan-pesanan narkoba. Di mana alasan mengapa Kevin serta Luke menggunakan anak-anak untuk mengantarkan pesanan-pesanan narkoba mereka adalah karena jika yang mengantarkannya adalah anak-anak, maka para polisi tidak akan curiga dan tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak. Sehingga dengan begitu, narkoba-narkoba yang dikirimkan Kevin bisa sampai ke tempat tujuan tanpa ketahuan oleh para polisi. Kembali kepada Rocky, yang setelah berkeliling cukup lama, akhirnya dia berhasil menemukan tempat yang sebelumnya dia lihat di flash disk yang berisi file tentang mutu serta si kembar. Dan alangkah terkejutnya Rocky ketika dia memasuki bangunan tersebut, ternyata di dalam tempat tersebut, ada Luke yang sedang asik bermain game sambil mempekerjakan para anak-anak di bawah umur untuk memproduksi dan menyiapkan narkoba-narkoba yang akan dia jual. Hal itu membuat Rocky menjadi sangat emosi dan ingin segera membinasakan Luke. Namun di sini, Rocky menahan dulu amarahnya, lalu kembali berkeliling melihat-lihat seluruh ruangan di tempat tersebut. Dan Rocky pun harus dibuat sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa ternyata tempat tersebut bukan hanya tempat untuk menyiapkan narkoba-narkoba milik Kevin serta Luke, tapi juga merupakan tempat di mana Kevin serta Luke selalu mengoperasi para korban-korban yang organ tubuhnya akan mereka jual. Sehingga di sana Rocky pun menemukan beberapa mayat yang telah diawetkan. Dan setelah mengetahui semua informasi itu, Rocky pun akhirnya memulai misi pembantaiannya. Di mana di sana, Rocky menghampiri seorang pekerja Luke yang berniat menyuntikkan sebuah narkoba kepada seorang anak. Lalu hal itu membuat Luke serta satu anak buahnya yang mendengar suara tembakan tersebut segera keluar ruangan untuk mengecek apa yang terjadi. Dan ketika mereka berniat mengecek apa yang terjadi, tiba-tiba Rocky pun menembak anak buah Luke, lalu menembak kaki Luke hingga dia berteriak kesakitan. Dan setelah itu, Rocky pun menghampiri Luke, lalu menghajar Luke habis-habisan. Lalu, Rocky pun mengikat Luke di sebuah kursi. Kemudian, sambil menyiksa Luke, Rocky melakukan sebuah panggilan kepada Kevin. Di mana dengan itu, membuat Kevin pun bisa mendengar teriakan kesakitan adiknya yang membuat Kevin menjadi sangat panik.
Kemudian, setelah menutup panggilannya dengan Kevin, Rocky mengikat sebuah plastik yang berisi heroin, lalu menyambungkan ikatan plastik tersebut dengan sebuah patromak. Lalu, Rocky merobek plastik heroin tersebut dan membocorkan sebuah gas di ruangan tersebut. Setelah itu, Rocky pun pergi keluar dengan membawa seluruh anak yang ditahan di tempat tersebut. Kemudian, Rocky pun melakukan panggilan terhadap Dilip, dan tepat di saat itu, heroin yang ada di dalam plastik yang terikat dengan patromak pun akhirnya telah habis, yang membuat patromaknya terjatuh. Sehingga karena gas yang sebelumnya dibocorkan oleh Rocky sudah menyebar ke seluruh ruangan, itu menghasilkan sebuah ledakan di saat patromak tersebut terjatuh. Dan karena pada saat terjadinya ledakan tersebut Rocky melakukan sebuah panggilan terhadap Dilip, membuat Dilip juga mengetahui apa yang sedang terjadi. Setelah itu, Rocky menyuruh anak-anak yang dia selamatkan untuk tetap diam dan menunggu di tempat tersebut. Kemudian, Rocky pun menyuruh Dilip untuk datang ke tempat tersebut dan melakukan evakuasi serta menjemput anak-anak yang dia selamatkan untuk dikembalikan kepada keluarga mereka masing-masing. Di mana dengan itu membuat Dilip bisa menyimpulkan bahwa Rocky bukanlah orang jahat. Dan dengan informasi yang diberikan oleh Rocky, membuat Dilip pun akhirnya bisa menyelamatkan anak-anak yang sebelumnya diculik oleh kelompok Luke serta Kevin. Dan tidak hanya menyelamatkan anak-anak yang diselamatkan oleh Rocky, tapi atas informasi yang diberikan oleh Ubed, para polisi bawahan Dilip juga berhasil menggerebek rumah kediaman Carla, lalu menghajar para pekerja Carla dan menyelamatkan semua anak-anak. Sementara itu di tempat lain, Attila tengah membawa Naomi menemui seorang dokter di dalam sebuah ambulan. Di mana di sana, atas perintah dari Kevin, si dokter ini pun berniat untuk mencongkel kedua mata Naomi untuk dijual. Namun di sini, Attila yang melihat wajah polos Naomi, terlihat bahwa dia begitu sangat tidak tega melihat Naomi yang akan dicongkel matanya. Singkat cerita, Rocky yang telah berhasil menghabisi Luke pun kini telah sampai ke tempat persembunyian Kevin yang lain, yang sebelumnya dia lihat di flash disk yang berisi file mantu serta file si kembar. Dan ketika Rocky masuk ke dalam ruangan tersebut, dia pun langsung disambut oleh Kevin serta seluruh anak buahnya. Di mana di sana, Kevin bertanya kepada Rocky tentang apa hubungan Rocky dengan Naomi, sehingga Rocky sampai rela melakukan semua ini dan rela mengorbankan keselamatan nyawanya hanya demi menyelamatkan Naomi. Yang karena Rocky tidak kunjung menjawab, Kevin pun mengambil sebuah tabung lalu menjelaskan kepada Rocky bahwa di dalam tabung tersebut terdapat mata Naomi yang telah dia congkel sebelumnya. Mendengar itu, Rocky pun sudah tak sanggup lagi untuk menyembunyikan rasa sedih di hatinya. Lalu, Kevin pun memberikan tabung yang berisi mata Naomi tersebut agar Rocky bisa melihatnya sendiri. Melihat itu, dengan rasa sedih serta amarah di dalam hatinya yang kini sudah tidak bisa terbendung lagi, Rocky pun membuka jasnya lalu menyelimuti tabung tersebut. Kemudian, Rocky menatap Kevin dengan tajam lalu mengatakan bahwa hari ini aku akan mengeluarkan seluruh organ yang ada di dalam tubuhmu tanpa terkecuali, ungkap Rocky kepada Kevin. Dan setelah itu, Rocky pun mulai melampiaskan amarah di dalam hatinya, lalu menyerang dan menghabisi seluruh anak buah Kevin di tempat tersebut tanpa ampun. Dan Kevin yang sejak awal terlihat sangat berkuasa serta polontong, mulai ketakutan sehingga dia pun segera pergi untuk membereskan seluruh uang dan seluruh harta yang dia simpan untuk dia bawa kabur melarikan diri. Sementara Rocky, dia yang kini sedang berada di puncak amarahnya pun terus melakukan pembantaian terhadap seluruh anak buah Kevin. Dan oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Dan setelah bisa membantai seluruh anak buah Kevin, Rocky pun berniat menghampiri dan mengambil tabung yang berisi mata Naomi. Namun,
Attila menembak tabung tersebut yang membuat Rocky semakin marah. Sehingga di sini kedua orang terkuat di film ini pun kembali bersiap untuk melakukan pertarungan mereka yang sebelumnya sempat terhenti. Namun berbeda dengan para anak buah Kevin yang lain, Attila berkali-kali lipat jauh lebih kuat. Sehingga dia pun bisa melukai dan melakukan perlawanan sengit terhadap Rocky. Oleh karena itu, pertarungan mereka pun berjalan dengan seimbang dan diwarnai jual beli serangan yang cukup epik. Namun di akhir pertarungan, Rocky bisa sedikit mengungguli Attila dan menyudutkan Attila. Tapi Attila yang tidak mau menyerah, dia pun bisa memberikan serangan balik sehingga Attila pun bisa menusuk Rocky dengan menggunakan 2 buah pisau. Dan di saat Attila sedang menusuk Rocky itulah, Rocky memegang erat dan mengunci pergerakan Attila. Lalu, dengan menggunakan mulutnya, Rocky pun menggigit pisau yang tertancap di bahunya. Dan setelah itu, menebas leher Attila hingga Attila pun modar saat itu juga. Setelah itu, Rocky pun mengejar Kevin yang berniat melarikan diri bersama 1 anak buahnya yang tersisa, di mana Rocky berhasil menembak dan menghabisi anak buah Kevin tersebut. Sehingga kini hanya tinggal tersisa Kevin seorang. Dan Kevin yang mulai merasa sangat ketakutan, dia pun segera melajukan mobilnya untuk kabur melarikan diri. Namun Rocky berhasil menembak mobil Kevin, sehingga membuat mobil yang dikendarai oleh Kevin pun menjadi oleng dan kemudian nyuksruk. Setelah itu, dengan santai Rocky pun berjalan menghampiri mobil Kevin. Dan Kevin yang begitu sangat ketakutan, dia pun segera menelpon pihak kepolisian, lalu meminta bantuan kepada para polisi agar segera datang ke lokasinya untuk menyelamatkannya dari pembunuhan yang akan dilakukan oleh Rocky. Namun jelas hal itu tidak akan sempat karena untuk datang ke tempat tersebut, para polisi akan membutuhkan waktu di perjalanan. Sementara Rocky sudah berada tepat di hadapan Kevin dan bersiap untuk mengeksekusi Kevin menggunakan pistolnya. Dan tiba-tiba, ternyata mobil yang dikendarai oleh Kevin merupakan mobil anti peluru. Sehingga hal itu membuat Kevin menjadi kembali bersikap polontong lalu mengolok-ngolok Rocky. Karena dengan itu, maka pasti Rocky tidak akan bisa menangkap Kevin. Karena Kevin yakin sebelum Rocky bisa menjebol mobil anti pelurunya, para polisi akan keburu datang untuk menyelamatkannya. Namun sepertinya kejadian tersebut hanya ada di dalam hayalan Kevin saja. Karena faktanya, pengalaman Rocky sebagai seorang agen spesial membuatnya bisa mengetahui tentang bagaimana caranya untuk menjebol mobil anti peluru tersebut. Di mana di sini, Rocky naik ke atas mobil Kevin, lalu memusatkan tembakannya ke 1 titik, yang mana titik tersebut berada tepat di depan Kevin. Setelah itu, Rocky pun menembak titik tersebut berkali-kali. Di mana dengan itu, akhirnya Rocky pun berhasil menembus mobil anti peluru tersebut. Dan setelah itu, Rocky pun membinasakan Kevin saat itu juga. Setelah itu, Rocky pun berjalan dengan penuh kesedihan karena dia gagal menyelamatkan Naomi. Namun di tengah-tengah kesedihannya, tiba-tiba dia mendengar suara Kevin yang ternyata masih hidup. Oleh karena itu, Rocky pun berniat untuk memastikan kematian Kevin saat itu juga. Yang karena di sana Rocky melihat tank bensin mobil Kevin bocor akibat tembakan Rocky sebelumnya yang menyebabkan mobil Kevin nyuksruk, Rocky pun... Di mana dengan itu, akhirnya Rocky dan kita semua pun bisa memastikan bahwa Kevin kini benar-benar telah tewas. Lalu, Rocky yang kini sudah tidak mempunyai semangat untuk meneruskan hidupnya lagi karena orang yang bisa membuat gairah hidupnya yaitu Naomi kini telah tiada. Di sini Rocky pun berniat untuk melakukan bundir dengan akan menembak kepalanya sendiri. Namun di saat Rocky akan menjedor kepalanya sendiri, tiba-tiba Naomi muncul di hadapan Rocky, yang membuat Rocky terkejut, lalu membatalkan rencananya untuk melakukan bundir. Sehingga di sana Rocky yang tadinya sudah putus asa pun kembali bangkit berdiri, dan Naomi yang akhirnya bisa bertemu kembali dengan Rocky, dia pun berlari lalu memeluk Rocky dengan erat sambil menangis.
Singkat cerita, di keesokan harinya, Dilip bersama seluruh polisi kota Goa pun telah datang dan telah mengevakuasi tempat tersebut. Dan di sini, kita pun juga akan diperlihatkan dengan dokter yang sebelumnya akan mencongkel mata Naomi yang telah tewas dalam keadaan matanya telah tercongkel. Sehingga di sini, maka kita pun akan ditunjukkan dengan sebuah flashback yang menjelaskan tentang mengapa Naomi bisa selamat. Semua itu dikarenakan karena pada saat si dokter akan mencongkel mata Naomi, Attila yang tidak tega dan merasa kasihan terhadap Naomi pun memutuskan untuk menyelamatkan Naomi, lalu menghabisi si dokter dan kemudian mencongkel mata si dokter. Sehingga dari sini, kita akhirnya bisa mengetahui bahwa bola mata yang ada di dalam tabung yang sebelumnya ditunjukkan oleh Kevin kepada Rocky bukanlah mata milik Naomi, melainkan bola mata milik si dokter. Setelah itu, Rocky yang memang merasa bersalah atas sikapnya yang telah main hakim sendiri dengan membantai si kembar serta seluruh prajuritnya pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya ke pihak kepolisian. Sehingga Dilip bersama para bawahannya pun membawa Rocky untuk diadili. Namun di sini, Dilip yang sadar bahwa Rocky bukanlah orang jahat pun memutuskan untuk mengizinkan Rocky menghabiskan waktu bersama Naomi terlebih dahulu sebelum nantinya Rocky akan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian, di sini Rocky pun meminta satu permintaan lagi kepada Dilip, di mana permintaan tersebut adalah Rocky meminta Dilip untuk mengantarkan dirinya dan juga Naomi untuk berbelanja ke toko si bapak yang di awal film dengan membawa serta para bawahannya. Di mana di sana Rocky membelikan Naomi segala hal untuk keperluan sekolahnya. Setelah itu, Rocky pun mengatakan kepada Naomi, "Hari itu, di saat kamu ditangkap oleh 2 orang polisi, aku tidak membantumu dan malah pergi meninggalkanmu. Aku minta maaf soal itu. Dulu, kau bilang kepadaku kalau aku malu mengakui bahwa aku mengenalmu di hadapan kedua polisi itu, bukan? Lihatlah, sekarang aku membawa seluruh polisi yang ada di kota ini ke tempat ini untuk mengatakan kepada mereka bahwa aku mengenalmu," ungkap Rocky alias Handsome alias Kabir sambil tersenyum. Hal itu membuat Naomi merasa sangat bahagia. Karena kini, untuk pertama kalinya Naomi pun merasakan kasih sayang yang sangat besar dan tulus dari seseorang untuk dirinya. Selain itu, untuk pertama kalinya akhirnya Naomi pun bisa melihat Handsome yang sedang tersenyum. Kemudian, Rocky pun kembali mengatakan, "Sekarang, apakah kau bisa tinggal sendiri dulu untuk sementara waktu? Apakah kau mau menungguku sampai aku menyelesaikan hukumanku?" tanya Rocky, yang langsung dijawab ya oleh Naomi. Setelah itu, Naomi pun membukakan tangannya yang menandakan bahwa dia ingin memeluk Handsome, yang membuat Handsome pun segera membungkukkan badannya, lalu memeluk Naomi dengan penuh kasih sayang. Di mana kejadian tersebut membuat semua orang yang melihatnya merasa sangat terharu, karena ada 2 orang yang sebelumnya tidak saling mengenal, tapi bisa saling mempunyai kasih sayang yang sedalam ini. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.